Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah God's love, beautiful poetry or real sacrifice. Alright, kasih Allah, puisi indah atau pengorbanan nyata. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, banyak orang berkata cinta tanpa pengorbanan hanyalah rayuan gombal. Kasih tanpa mau menderita hanyalah puisi indah didengar tapi tidak menyelamatkan. Nah, di momen Natal waktu itu ya, mari kita bertanya dengan jujur ya. Kasih Allah kepada manusia apakah sekedar kata-kata dari surga atau kasih sejati yang turun dan berdarah-darah di bumi ini? Nah, semua agama berbicara tentang kasih Allah, ya enggak? Namun tidak semua yang berani membayar harga yang sama untuk kasih itu. Ini masalah besar yang jarang dibicarakan. Pertanyaannya sederhana, tetapi mengganggu, ya enggak? Apakah Allah bisa menderita? Jika Allah tidak bisa menderita, maka Ia memang Maha Kuasa, Maha tahu, Maha tinggi, tapi kasihnya aman, steril, dan berjarak. Namun jika Allah bisa menderita, bukankah itu berarti Allah lemah dan tidak sempurna? Inilah dilema besar yang pernah dihadapi oleh gereja mula-mula, dan kekristenan tidak menghindar dari dilema ini. Dilema yang tidak bisa dijawab dengan kalimat aman. Nah, jika Allah berkata, aku mengasihimu, tetapi memilih hanya menonton penderitaan manusia dari jauh, dari singgasananya yang di sorga sana, maka kasih itu tidak lebih dari puisi rohani. Namun jika Allah membuktikan kasihnya dengan masuk ke dalam penderitaan itu sendiri, lalu ada yang berkata, kalau begitu Allah tidak Maha Kuasa. Kekristenan menolak dua jawaban dangkal ini. Communicatio idiomatum, bukan akal-akalan teologi. Untuk menjawab paradoks ini, gereja merumuskan satu doktrin penting. Communicatio idiomatum, artinya sederhana. Allah benar-benar mengalami penderitaan, namun penderitaan itu tidak merusak kemahakuasaannya. Ini bukan klaim kosong, ini berakar langsung dari kitab suci. Inkarnasi itu titik balik segala pertanyaan. Hanya kekristenan yang berani berkata firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Melalui inkarnasi, Allah tidak sekedar mengetahui penderitaan, Allah bahkan masuk ke dalamnya. Dalam Kristus Yesus, Allah merasakan lapar dan haus, mengalami penolakan dan pengkhianatan, ditinggalkan, disiksa, disakiti, bahkan dipermalukan, dan akhirnya bukan hanya setengah mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua itu bukan ilusi, bukan sandiwara ilahi. Apakah ini merusak keilahian Allah? Tidak, sama sekali tidak. Karena penderitaan itu dialami melalui kemanusiaan Yesus. Tanpa Allah berhenti menjadi Allah. Yesus Kristus adalah satu pribadi, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan 50% Allah plus 50% manusia. Bukan berganti-gantian, bukan pura-pura. Allah tidak menanggalkan keilahiannya, Ia menambahkan kemanusiaannya. Misteri, tapi bukan kebingungan. Ya, ini misteri memang, ia sungguh-sungguh misteri, namun bukan misteri yang mematikan akal ya. Kekristenan tidak berkata jangan berpikir, imani saja. Sebaliknya, kekristenan berkata berpikirlah sejauh mungkin, dan ketika akalmu mentok, engkau tidak jatuh ke dalam gelap, melainkan kepada Allah yang lebih besar dari pikiran Anda.
ini misteri dalam kerangka kebenaran, bukan kabut untuk menutupi kontradiksi perbandingan yang harus jujur. Banyak iman berkata Allah memahami penderitaan manusia tetapi tidak ikut merasakannya. Kalimat ini terdengar aman, ya enggak? Tetapi konsekuensinya sangat serius. Allah menjadi tahu tentang penderitaan tapi tidak pernah lapar, mengerti kesakitan tapi tidak pernah terluka, paham duka tapi tidak pernah menangis. Masalahnya bukan pada kemahatauannya, melainkan pada jenis pengetahuan yang ditawarkan. Ini pengetahuan seorang hakim, seorang penguasa, bahkan seorang diktator, namun bukan pengetahuan pribadi yang mengasihi dan menyelamatkan. Dengar baik-baik ya, perhatikan. Kekristenan menolak dua ekstrem. Kekristenan tidak mengorbankan kesempurnaan Allah demi empati murahan, dan kekristenan juga tidak mengorbankan empati demi kesempurnaan yang dingin. Dalam Yesus Kristus Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Penderitaan manusia benar-benar dialami oleh pribadi Allah tanpa merusak keilahiannya. Teman-teman, love that never enters suffering is love that never saves. Kasih yang tidak pernah masuk ke dalam penderitaan adalah kasih yang tidak pernah menyelamatkan. Jadi pesan moralnya teman-teman, Allah yang menolak penderitaan manusia tidak akan pernah sepenuhnya dimengerti oleh manusia yang menderita. Namun Allah yang rela turun, terluka dan mati demi manusia, itulah Allah yang layak dipercaya, layak disembah dan layak diikuti. Jadi closing statementnya teman-teman, Natal bukan tentang bayi lucu, imut-imut di palungan, di kandang domba. Natal adalah deklarasi ilahi yang radikal. Allah tidak mengirim teori, Allah tidak mengirim puisi, Allah mengirim dirinya sendiri. Dua pertanyaan untuk teman-teman yang non-Kristen untuk direnungkan. Jika Allah benar-benar mengasihi manusia, mengapa ia memilih tetap jauh dari penderitaan manusia itu sendiri? Kasih seperti apa yang lebih nyata dan layak dipercaya? Kasih yang mengetahui dari kejauhan atau kasih yang turun dan menanggung luka? Mari renungkan masing-masing jawaban Anda. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang hidup, jika Engkau adalah Allah yang mau datang, yang mau merasakan penderitaan manusia, bukalah hati setiap kami untuk mengenal kebenaran-Mu, bukan lewat prasangka, melainkan lewat terang-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang banyak yang diberkati. Alright, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.